Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Tapi lupa ya, biasanya setelah istirahat empat, apa yang disediakan? Selamat. Selamat? Kalau dari pelajaran, apa yang disediakan? 5? Oke, jadi harus diingatkan lagi ketika di awal pembelajaran, ketika ketua kelas atau pengurus kelas mengistirahatkan, maka di awal pembelajaran yang disediakan adalah selamat belajar. Ketika di akhir pembelajaran, maka yang diteriakkan adalah terima kasih. Kemudian untuk kesepakatan kita tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum selama pembelajaran kecuali ada izin dan lain sebagainya. Paham ya? Oke, hari ini kita belajar tentang BPUPKI, di mana di dalam BPUPKI itu ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui. Jadi ada ketuanya, kemudian ada wakilnya, kemudian ada sidang-sidangnya. Berapa kali BPUPKI bersidang? 2 kali. Yang sidang pertama tanggal berapa? Sidang pertama tanggal berapa? 29 sampai tanggal 1 Juni 1945. Itu sidang yang pertama. Membahas tentang apa? Membahas tentang apa? Oke, dasar negara Republik Indonesia. Kemudian sidang kedua tanggal berapa sidang kedua? 10 sampai 17 Juli 1945. Kalau di sidang kedua membahas tentang apa? Bentuk negara, wilayah negara, bentuk pemerintahan, rancangan undang-undang dasar, dan lain sebagainya. Oke, pada pertemuan kali ini, karena kemarin kita sudah belajar tentang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Pejabat Kepentingan Indonesia, maka kita akan lanjutkan ke PPKI-nya. Kita akan belajar sejarah pembentukan bagaimana PPKI terbentuk sampai nanti pada detik-detik proklamasinya. Jadi nanti akan ada 2 tugas untuk kalian. Yang pertama tugas kelompok, di mana nanti kelompoknya kita akan bagi laki-lakinya sama perempuannya berapa, baru kemudian kita jadikan satu. Jadi tidak laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Akan ada 5 kelompok. Kemudian nanti juga akan ada kuis ketika kita sudah selesai pembelajaran. Jadi pada sesi formatif hari ini akan ada kuis. Kalau yang pakai HP nanti kita gunakan kabut. Yang tidak kita akan gunakan LK yang sudah kami siapkan. Baik, kita ke materi sejarah pembentukan BPKI. Ada yang tahu? Itu siapa? Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Ada yang mau menjelaskan siapa itu Bapak Soekarno? Sepengetahuan kamu? Siapa? Presiden pertama RI. Siapa yang presiden pertama RI? Insinyur Soekarno. Yang lain? Apakah hanya Pak Karno presiden pertama RI? Dengan itu aja? Coba, pada sidang pertama BPUPKI menyampaikan dasar negara Indonesia tanggal berapa lagi? 1 Juni 1945. Apa yang kemudian beliau sampaikan? Dinamakan apa? Pada tanggal 1 Juni itu.
1 Juni kita biasanya memperingati hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila. Kemudian yang kedua, Bapak Muhammad Hatta. Siapakah beliau? Siapakah beliau? Siapa? Siapa? Ayo, Bapak. Wakil dari Presiden. Berarti Wakil Presiden nomor berapa? Yang pertama. Jadi tadi menurut Sharon, Pak Karno adalah Presiden pertama Indonesia. Kemudian Raffi menjawab, Hatta adalah Dr. Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Indonesia. Benar. Tapi kemudian kita harus sambungkan dengan materi kita hari ini. Nah, sekarang saya tanya, apabila akan mengadakan suatu kegiatan, apa sih yang harus dipersiapkan paling utama di situ? Apa sih? Panitia apapun. Tujuan. Oke, tujuan membuat kegiatan itu. Yang lain. Yang lain. Kalau tujuan, siapa yang membuat tujuan ini? Bapak Ibu guru kalau kegiatannya di sekolah. Tapi kalau di luar, masyarakat. Apakah semua masyarakat membuat tujuan yang harus ada? Artinya tujuannya harus masyarakat A tujuannya apa, masyarakat B tujuannya apa, masyarakat C tujuannya apa? Apakah semua masyarakat? Tidak. Jadi masyarakat yang apa? Masyarakat yang apa? Apa harus ada siapapun, harus ada presiden, RW, oke, RT atau RW, berarti kan sendirian. Artinya hanya satu kelompok kecil. Dalam satu kelompok kecil itu dinamakan apa kalau dalam satu kegiatan? Ono ketua, ono wakil, ono sekretaris, ono bendahara, ono seksi produksi, ada seksi dekorasi, itu ya kelompok kecil. Namanya apa kalau dalam satu kegiatan? Ya, itu strukturnya, ketua, ke bawah itu strukturnya. Tapi namanya apa? Pak panitia. Itu ada panitianya disik. Harus ada panitianya dulu. Setelah ada panitia, baru bisa menyusun tujuannya apa, nanti kegiatannya apa, dan lain sebagainya. Jadi tujuan panitianya disik. Raffi ada kayak kegiatan, membuat kegiatan. Kalau wes makan bersama, iya, wes pokoknya. Kalau nggak ada panitia, nggak ada yang mengatur, nggak karu-karuan. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, Sofia, coba baca Sof. Yang pertama, ini Sof, baca dulu. Menjelaskan latar belakang dan tugas PPKI. Bagaimana latar belakang PPKI? Kemudian apa sih tugasnya PPKI? Apakah berbeda atau sama dengan BPU PPKI? Kita tidak tahu. Yang kedua, Harun. Menganalisis peran tokoh-tokoh penting dalam PPKI. Dianalisis Arun sebagai apa? Kemudian Raffi sebagai apa?
ilzam sebagai apa. Itu kita akan tahu nanti siapa sebagai apa, siapa sebagai apa. Kemudian yang ketiga, menunjukkan sikap kolaboratif dan komunikatif melalui diskusi kelompok. Jadi tadi saya sudah menyampaikan bahwa nanti kita akan berkelompok, kalian akan berdiskusi tugasnya seperti apa. Nanti kita akan bicarakan setelah kalian memahami materi. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita sampai pada hari ini. Jadi paling enggak 3 ini harus sambut dan harus masuk ke dalam pembelajaran dari ini. Kemudian sebentar lagi lihat dan pahami video yang ditayangkan. Sebentar lagi akan saya tayangkan sebuah video. Silakan kalian buka buku catatan, catat hal-hal yang penting. Nanti akan ada tugas untuk menuliskannya. Catat nama tokoh, apa yang dicatat nama tokohnya, kemudian perannya. Oke, nama tokoh atau kalau saya cuma paham nama tokohnya, yang penting kalian catat dulu. Yang penting saja. Halo Sobat Historical Club, kembali lagi di channel Historical Club. Setelah kemarin kita membahas tentang BPUPKI, mulai dari sejarah hingga pembentukan serta pembubaran, maka pada kali ini kita akan membahas tentang PPKI yang merupakan kelanjutan dari program BPUPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang dibentuk oleh Jepang setelah BPUPKI dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena berhasil menyelesaikan susunan rancangan Undang-Undang Dasar bagi Indonesia. Kemudian tugas selanjutnya diserahkan kepada PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua. PPKI dilantik secara simbolis pada 9 Agustus 1945. Peresmian dilakukan di kota Saigon, Vietnam, dekat dengan Sungai Mekong. Jenderal Terauchi mendatangkan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Bejoningrat untuk pembentukan PPKI. Tujuan pembentukan PPKI mengutip dari Kemendikbud.go.id, tujuan pembentukan PPKI melanjutkan tugas dari BPUPKI, yaitu yang pertama, meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan pihak pemerintah militer Jepang kepada Indonesia, dan terakhir yang keempat ialah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia. Jumlah anggota PPKI. Awalnya jumlah anggota PPKI terdiri dari 21 orang yang menjadi perwakilan dari berbagai etnis. Anggota tersebut berasal dari 12 orang asal Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang perwakilan Bali dan Nusa Tenggara, 1 orang asal Maluku, dan 1 orang dari etnis Tionghoa. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, dan penasihat yang ditunjuk yaitu Mr. Raden Ahmad Subarjo. Anggota PPKI ditambah lagi menjadi 6 orang, sehingga totalnya ada 27 orang. Tambahan anggota antara lain Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Simodimejo, Muhammad Ibnu Sayyidi Malik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. Raden Ahmad Subarjo. Berikut adalah nama-nama anggota PPKI.
Proklamasi kemerdekaan dilandasi dan dijiwai oleh cita-cita luhur seperti rumusan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang PPKI. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada 14 Agustus 1945, kesempatan dipakai untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada Jumat 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Sidang PPKI dilakukan pada 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dilaksanakan oleh beberapa tokoh seperti Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Teguh Muhammad Hasan. Sidang pertama berhasil menyepakati kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat. Alinea tersebut menghapuskan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat yang diubah tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara yang memiliki keragaman suku, bangsa, dan agama. Kalimat tersebut mencerminkan Indonesia menjadi sikap toleransi. Alinea keempat yang diubah berasal dari isi piagam Jakarta. Berikut isi piagam Jakarta yang dibentuk oleh BPOPKI pada sebelumnya. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi piagam Jakarta mengalami perubahan menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah membahas rancangan Undang-Undang Dasar selesai dibahas, Otto Iskandar Dinata menyarankan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Beliau mengusulkan nama Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah proklamasi, PPKI melakukan sidang pertama yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Memilih Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan presiden sementara dibantu oleh Komite Dana yang terakhir ialah Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Mengutip dari buku IPS terpadu, pada 19 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan sidang dan menghasilkan keputusan penting. Keputusan sidangnya yaitu yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu presiden dan pemerintah. 2. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi beserta menunjuk para gubernur. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat. Pada 22 Agustus 1945, PPKI menghasilkan 3 keputusan setelah sidang, yaitu 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang berpusat di Jakarta. 2. Menetapkan Partai Nasional Indonesia sebagai partai politik satu-satunya di Indonesia. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat. Pada 19 September 1945, Insinyur Soekarno memberikan pidato singkat untuk memperingati 1 bulan setelah kemerdekaan Indonesia. Lokasi pidato berada di lapangan Ikatan Atletik Jakarta atau yang biasa disebut lapangan IKADA. Pembentukan Komite Nasional Pusat atau KNIP. Sebelum adanya MPR dan DPR, dibentuklah KNIP untuk membantu tugas pemerintah presiden. Pada 29 Agustus 1945, badan ini dibentuk. KNIP menghasilkan 2 keputusan ketika sidang pertama pada 16 Oktober 1945. Keputusan sidang itu yaitu membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat yang jumlah anggota sebanyak 15 orang, mengusulkan pada presiden agar KNIP diberi hak kekuasaan legislatif selama DPR dan MPR hasil pemilu belum dibentuk. Selama awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia hanya mengakui 1 partai politik yaitu PNI. Kemudian tokoh
tokoh Indonesia mulai membentuk beberapa partai politik. Akhirnya, Insinyur Soekarno mengumumkan pembentukan partai politik sebagai wadah aspirasi rakyat. Pengumuman itu berdasarkan maklumat pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tanggal 3 November 1945. Kemudian muncul partai politik baru seperti Persatuan Rakyat Mahayana Indonesia atau PERMAN, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Kristen, Partai Kristen Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Katolik Republik Indonesia. Berkembangnya partai politik menyebabkan beragamnya ideologi yang mempengaruhi bidang politik di berbagai daerah. Saya beri satu kertas, kemudian kalian tuliskan informasi apa yang kalian tadi dapatkan, entah itu peran, tokoh, atau peristiwa yang lain. Kalian tuliskan sesuai dengan apa yang kalian dapatkan tadi. Setelah kalian tuliskan, kalian tempel di depan. Paham? Jangan yang tinggi, jangan digoreng, adanya mau tuliskan sepengetahuan kalian nanti. Kalian dapat apa, informasi apa dari video tadi. Buat itu sekarang saya akan buat kelompok. Di mana nanti dalam satu kelompok bisa pilih dua, membuat peta konsep atau membuat timeline. Kalau peta konsep kan kalian sudah pernah buat ya, ini boleh ini atau terserah. Tapi kalau timeline apa Pak? Saya contohkan. Timeline itu ada tanggal, kemudian ada tulis dua. Contoh, tanggal 29 Mei 45 sidang pertama PPKI. Tanggal 16 Juli 45 sidang kedua PPKI. 1 Juni 45 itu Insinyur Soekarno memberikan dasar negara. Yang penting kalau timeline itu per tanggal. Tentang apa Pak? Kita sekarang membahas tentang apa? PPKI. Berarti timeline atau peta konsepnya adalah tentang PPKI. Kalian silakan berliterasi nanti di bukunya, di buku paket ataupun di LKS, boleh. Nomor 5.
Yang membawa HP punya siapa? Langsung ke Google, klik Google. Kabut. Ya siapa? Itu. Kopinya dicopot ya. Yang lain. Tapi ya, buka Google-nya, klik kabut. Tapi sudah, tapi tidak usah buka yang lain. Mau kasih pulsa kok data dulu. Kabut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duduk sini, sekarang ini Mas. Ini, oke, 2 di situ. Yuk, klik. 2 di situ. Kabut itu. 2 di situ. Kita mulai ya, kita akan buat contoh 2 kali dulu. Silakan soalnya dilihat di sini, jawabnya di HP-nya. Ini 2 soal pertama tanpa ada nilai. Ini contoh, tidak ada nilai. Silakan pilih sesuai. Kalau Bu Edi warnanya ini, Bu Edi ini, Bu Devi ini, Bu Edi ini. Jawabannya. Yang 2. Ada yang jawab Bu Eli. Nah, ayo. Soalnya di
HP. Oke? Paham? Itu tadi pilihan ganda. Sekarang contoh soal benar atau salah. Waduh, paling cepat. Paling cepat juga ada nilainya. Langsung lanjut. Ini. Gimana tahu? Contoh aja ya, contoh aja. Contoh aja. Jadi ada yang jawab ini, ada yang jawab ini. Oke, paham ya? Paham ya? Sekarang soalnya, Bayu paling cepat lagi. Sekarang soal ada 10 soal. Soal yang pertama. Tante Sandi. Ya, kurang tiga, belum jawab. Kurang dua. Jawaban yang benar adalah Nagasaki. Siapakah yang tercepat? Rangga. Dan benar, tercepat dan benar. Ya, apa yang bisa kamu pelajari? Apa yang bisa kamu pelajari dari contoh? Sana. Nempel ya? Tadi HP-nya dimatikan langsung udah dimatikan? Jangan ditompok, sampai sampingnya. Yo, jangan ditompok, sampingnya. Bawa aja. Saya bacakan beberapa refleksi yang kalian tulis. Berjuang dan pantang menyerah memperjuangkan Indonesia. Berusaha dan tidak boleh menyerah. Semangat, harus semangat. Nih, berani bersuara dan percaya diri. Pede. Tidak ada sesuatu yang salah
kalau kita harus mencuri. Kemudian, nah ini yang seperti sekarang tidak korupsi Pak, seperti DPR. Saya bisa mencontoh hal yang menjadi lebih baik. Berjiwa keras dan kita harus membantunya. Oke, baik. Itu refleksi yang kalian sudah laksanakan tadi kegiatannya. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang PPKI. Kemudian ada sedikit detik-detik proklamasi. Kemudian nanti saya minta tolong ini diselesaikan 1 jam ini dalam istirahat ini, ya. Kemudian nanti diselesaikan, kemudian dikumpulkan. Tetap spidolnya ya, spidolnya tetap kalian bawa. Silakan ditulis dengan baik. Jam sekarang jamnya siapa? Apa ini? Oh, bahasa Jawa. Jam. Jadi, kita lagi saya bilang bahasa Jawanya siapa? Suratnya apa? Oke. Jadi kita lagi silakan istirahat. Kurang lebih 15 menit. Kemudian saya minta tolong ini diselesaikan. Entah diselesaikan 1 orang nggak apa-apa, perempuan itu nggak tertulis. Oke, diselesaikan. Ya, baik, itu saja dari saya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.